Formas Jaya TV, TV Pilkades Teluk Jaya 2021, resmi, netral dan akurat. Kami kabarkan, masyarakat yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang berdiri dengan kuasanya, yang mengatur makhluk dengan ilmunya, dan yang memberikan kita nikmat yang tak terhingga. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, serta ibu-ibu yang kami cintai, rekan dan rekanita, serta para panitia, ketua BPD yang kami hormati, para calon Kepala Desa Teluk Jaya 2021 yang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada detik dan hari ini, kami selaku panitia Pilkades Desa Teluk Jaya tahun 2021 memberikan sosialisasi kepada bapak-bapak hadirin dan sekalian dalam rangka Pilkades atau pemilihan kepala desa Desa Teluk Jaya periode 2021 sampai dengan 2026. Pemahaman kita sebagai seorang muslim, sebagai masyarakat muslim, Pilkades adalah sebuah proses pesta demokrasi yang dilaksanakan di masyarakat pedesaan, merupakan satu ajang pesta yang identik dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, marilah kita samakan persepsi, marilah kita samakan satu pandangan dalam membangun masyarakat Desa Teluk Jaya, bahwa Pilkades itu bukanlah satu cara untuk pemecah belah. Pilkades itu hanya memilih putra terbaik Desa Teluk Jaya agar dapat membawa Desa Teluk Jaya itu menjadi yang lebih baik di kemudian hari, agar dapat menjadi desa yang benar-benar memiliki satu prestasi yang tinggi, baik dalam dunia pemerintahan, baik dalam dunia politik maupun dalam dunia keagamaan. Kita sebagai manusia biasa hendaknya berpikir ke depan yang lebih baik. Janganlah Pilkades dijadikan ajang permusuhan, ajang pemecah belah, dan ajang perbedaan pendapat. Pada akhirnya kita semua akan menyadari bahwa penting dan perlunya pemilihan kepala desa ini kita lakukan semata-mata hanya untuk menunjukkan bahwa Desa Teluk Jaya itu harus lebih baik dari sebelumnya. Karena seorang bijak berpendapat bahwa hari ini
harus lebih baik dari hari yang kemarin. Bukan dalam pengertian kemarin itu tidak baik, tapi kita harus meningkatkan mutu dan kinerja kita ke depan di kemudian hari agar masyarakat Desa Teluk Jaya itu bertambah makmur, adil, damai, aman, tentram, cukup dari sandang dan pangan. Tidak lagi menjadi desa yang tertinggal, tidak lagi menjadi desa yang ada di pesisir, tapi desa yang punya prestasi baik di tingkat kecamatan, apalagi sampai dengan di tingkat kabupaten. Sekali lagi, kami mengajak seluruh masyarakat Desa Teluk Jaya, yuk bersama-sama kita samakan persepsi, kita samakan pandangan kita. Pilkades bukan merupakan ajang hura-hura, melainkan Pilkades adalah ajang untuk meraih prestasi, ajang untuk berlomba, ajang untuk bermusyawarah agar Desa Teluk Jaya pada khususnya tanah kelahiran kita itu menjadi tanah yang lebih baik. Tanah yang diperhitungkan oleh desa-desa yang lain, dan tanah kelahiran kita menjadi tanah yang kita cintai. Masyarakat Desa Teluk Jaya dapat membangun tanah kelahirannya dengan cara yang adil, jujur, dan bijaksana. Sekali lagi kami ajak dan kami himbau kepada masyarakat Desa Teluk Jaya, marilah kita bersama-sama mempersatukan visi dan misi kita ke depan, bahwa kita harus membangun desa kita. Kita harus membangun tanah kelahiran kita, dan kita harus memajukan masyarakat desa kita sendiri. Barangkali hanya itulah sebatas himbauan kami sebagai panitia, sekaligus sebagai masyarakat Desa Teluk Jaya yang ingin berubah dari hal yang baik menjadi lebih baik. Hadamnallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formas Jaya TV, TV Pilkades Teluk Jaya 2021, resmi, netral, dan akurat. Kami kabarkan, masyarakat yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisyaro Haryono, mohon doa dan dukungannya. Saya sebagai calon kepala desa Teluk Jaya, mohon dukungan dan bantuannya. Ada keinginan saya mencalonkan diri sebagai kepala desa. Tentunya ada keinginan perubahan di Teluk Jaya. Karena kita lihat di segi program banyak yang ketinggalanlah kita. Kenapa saya ingin mencalonkan diri? Karena kita ingin membuat perubahan di Desa Teluk Jaya. Pertama, banyak hal-hal yang banyak kita lihat, banyak yang belum diperbaiki. Kemudian apa yang menjadi niat baik saya? Pertama, pengabdian ke masyarakat yang betul-betul ada sebuah keinginan masyarakat yang belum tercover oleh pemerintahan sekarang. Insya Allah ke depan akan kami benahi, istilahnya baik pembuatan KK, KTP, akte kelahiran yang melambat tentunya akan kita perbaiki secepat mungkin. Nah, itulah tujuan kami ke depan. Artinya bahwa Desa Teluk Jaya ini betul-betul kita akan bikin perubahan. Nah, itu niat baik saya. Niat baik saya mencalonkan kepala desa di Teluk Jaya. Karena apa? Karena kita ini banyak masyarakat yang mengeluh tentang pembuatan KK, KTP, akte kelahiran. Insya Allah kalau Tuhan kasih terpilih menjadi kepala desa, saya akan mempercepat pembuatan KTP, KK, dan akte kelahiran. Itulah misi-misi saya ke depan. Tentunya apa yang menjadi pengabdian saya, insya Allah nanti masyarakat akan melihat sendiri. Satu, memberi kartu Jawara, jaminan warga Teluk Jaya sejahtera. Kartu ini berfungsi untuk pelayanan masyarakat kurang mampu di bidang kesehatan dengan pengadaan fasilitas mobil, ambulan, dan bantuan mempermudah untuk rawat inap.
bagi pasien darurat di puskesmas atau rujukan ke rumah sakit, serta bantuan materi bagi warga yang meninggal dunia. 2. Mensejahterakan para petani dengan menyalurkan bantuan yang ada pada program pemerintah pusat dan ADD secara tepat sasaran dan transparan. 3. Memaksimalkan bantuan insentif guru ngaji, guru lekar dengan tepat sasaran dan tidak ada potongan sepeser pun. 4. Mewadahi potensi kreativitas para pemuda dan Desa Teluk Jaya baik dari kesenian, olahraga, dan kegiatan agama melalui Karang Taruna, remaja, masjid, mushola, dan komunitas pemuda lainnya. 5. Membuka lapangan usaha melalui ekonomi kreatif BUMDes secara transparan. 6. Pelayanan publik yang efektif menyeluruh. Ini bukti janji saya ke masyarakat, khususnya Desa Teluk Jaya, yang diberikan kartu ini kepada saya sebagai kepala desa kalau Allah tentukan menjadi kepala desa di Teluk Jaya. Inilah kartu bukti saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang mendorong saya adalah dorongan dari masyarakat Desa Teluk Jaya. Keluarga saya merasa terpanggil untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Teluk Jaya tahun ini. Visi saya adalah mewujudkan masyarakat Desa Teluk Jaya yang beriman dan bertakwa, sehat jasmani dan rohani, rukun dan sejahtera. Adapun misi saya adalah 1. Menegakkan hukum dan peraturan secara merata. 2. Meningkatkan pendidikan. 3. Meningkatkan kesehatan. 4. Meningkatkan ekonomi masyarakat. 5. Meningkatkan sarana prasarana. Saya Atta Hamid, calon Kepala Desa Teluk Jaya nomor urut 2. Mohon dukungan masyarakat, coblos nomor 2. Bersatu dan bangkit, bergerak bersama demi perubahan Teluk Jaya yang lebih baik. Bersama Atta Hamid, nomor 2, Teluk Jaya juara. 2-2. Coblos nomor 2. Siap. Formas Jaya TV, TV Pilkades Teluk Jaya 2021, resmi, netral, dan akurat. Kami kabarkan, masyarakat yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami cintai, tentunya ada beberapa hal yang menjadi alasan dari sebuah pertanyaan yang insya Allah pertanyaan ini mewakili seluruh masyarakat Desa Teluk Jaya, yaitu apa yang mendorong Bapak mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Teluk Jaya. Dan dalam bursa ini alhamdulillah tahapan demi tahapan telah kami lalui. Oleh karena itu saya ingin mencoba secara sederhana untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama-tama adalah perlu diketahui, ya, mudah-mudahan semuanya pun tahu bahwa saya adalah putra daerah asli dari Desa Teluk Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Kerawang.
yang tentunya saya dari anak seorang petani kecil yang dalam silsilah ya, keluarga besar ya, keluarga besar baik dari bapak saya maupun dari ibu saya. Mudah-mudahan warga masyarakat Desa Teluk Jaya sudah tahu. Apalagi kalau dilihat dari pendidikan yang kami tempuh ya, yang sudah diuji coba ya oleh pihak pemerintah, itu sudah kami lakukan. Nah, oleh karena itu ya, motivasi yang mendorong saya tertarik menjadi ya, mencalonkan menjadi kepala desa Teluk Jaya adalah bahwa kecintaan saya terhadap tumpah darah saya, tanah kelahiran saya. Dan di sanalah saya punya beban moral, punya tanggung jawab, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Insya Allah ya, insya Allah secara gotong royong nanti bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Tentunya ya, yang pertama alasannya adalah ketika saya jadi guru ya, siswa saya, murid saya ya, yang ada di sekolah itu sering saya ajarkan lagu yang syairnya adalah berjudul Desaku Yang Kucinta. Lagu ini sangat sederhana, seolah-olah dianggap sepele. Tapi ini adalah salah satu lagu yang bisa menanamkan, menumbuh kembangkan bahwa kita harus cinta terhadap desa kita sendiri. Yang syairnya seperti ini ya. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai tolanku. Nah, kalau anak SD semuanya udah hafal, tahu syairnya dan selanjutnya. Seperti itulah ya. Yang kedua, ini adalah sebuah militan fanatisme saya kepada agama. Karena kita diajarkan ya, mensucikan diri kita lewat agama. Yaitu dari surat Ar-Ra'd ya, 13 ya, kita seolah-olah diberikan sebuah isyarat baik secara pribadi maupun secara umum bahwa yang menjadi motivasi saya itu seperti itu, yang bunyinya ya, bahwa Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum ya, kalau kaum itu ya tidak mau merubahnya, baik secara umum maupun dirinya sendiri. Nah, oleh karena itulah ya beberapa alasan yang menjadi motivasi saya mencalonkan diri menjadi kepala desa Teluk Jaya. Dan banyak hal lagi ya. Secara formal insya Allah nanti kita akan ungkapkan ya, bahwa ada beberapa faktor ya yang menjadi unggulan ya, program yang akan kita bedah nanti ketika saya terpilih ya dari nomor 3 ya. Mudah-mudahan nomor 3 itu membawa sukses kepada saya dan sejahtera untuk masyarakat desa Teluk Jaya. Nah, itulah ya bahwa yang mendorong saya mencalonkan diri menjadi kepala desa Teluk Jaya. Rupanya ya secara sederhana jawabannya itu puas, dan apabila ada yang kurang berkenan ya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, tentunya untuk pertanyaan yang kedua ini ya, yang berkaitan dengan visi dan misi. Visinya ya, visi yang saya ambil itu tadinya ada 3 visi ya, ada 3 visi yang saya buat, tapi ada salah satu visi ya, yang saya buat yang bersifat elegan. Sebab yang pertama tentunya visi ini saya pikirkan biasanya dalam pasca pemilihan kepala desa biasanya
ada terkotak-kotak, terpecah belah ya, sanak, saudara, teman dan sebagainya. Ya. Visi ini ada 3 yang saya buat. Pertama adalah ya bersatu menuju masyarakat Desa Teluk Jaya yang sejahtera. Yang kedua, mewujudkan masyarakat Teluk Jaya menjadi maju, mandiri dan agamis yang diimplementasikan berbasis kepada keimanan dan ketakwaan. Dan visi yang ketiga, inilah yang akan saya pilih, visi yang saya buat yang ketiga, yaitu bahwa saya itu mendapat nomor urut 3. Jadi slogan yang saya ambil adalah 3. T-nya adalah Teluk Jaya, I-nya adalah inovasi, G-nya adalah gotong royong, A-nya adalah saya ambil dari nama saya sendiri ya, dari nama saya sendiri yang dimulai dari A. A ini ada 3 ya, A ini ada 3, yaitu Teluk Jaya yang berinovasi, bergotong royong. A yang pertama adalah agamis, kemudian agraris, dan yang ketiga adalah arsitektik. Sehingga kalau dibaca ya, kalau dibaca oleh kita secara keseluruhan, Teluk Jaya yang berinovasi, bergotong royong, agamis, agraris, dan arsitektik. Kemudian A yang terakhir adalah A yang saya ambil dari nama saya sendiri. Insya Allah ya, insya Allah A ini adalah aman. Artinya kalau saya uraikan berarti Amsor. Jadi amanat surga. Amanat surga. Jadi A yang pertama ya mewakili nama saya sendiri. Jadi slogannya adalah 3A. Agamis, agraris, dan arsitektik. Jadi perlu saya jelaskan ya, inilah sebuah ya, visi yang mudah-mudahan dapat dan bisa diingat oleh seluruh masyarakat Desa Teluk Jaya. Sangat gampang. Ingat saya berarti 3. Tuh. Jadi kalau kita baca Teluk Jaya yang berinovasi, artinya inovasi ini kita menyesuaikan terhadap perkembangan sebuah zaman, melakukan sebuah perubahan. Perubahan secara menyeluruh. Perubahan total, bagaimana kita merekonstruksi ya sebuah inovasi ini. Ya, nanti kita bedah secara bersama-sama, secara demokrasi ya, bagaimana kita untuk melakukan perubahan secara mendasar. Yang kedua, ada salah satu kebudayaan bangsa Indonesia yang hilang, yaitu gotong royong. Padahal itu adalah jati diri bangsa Indonesia. Karena ada benturan sebuah reformasi sehingga gotong royong ini hampir-hampir menghilang dari bumi Indonesia. A-nya ya, tentunya kita sama-sama tahu bahwa di Desa Teluk Jaya ini ya, kalau kita hitung musola kurang lebih ya, di Kampung Baru 1 ada 5, di Kampung Baru 2 ada 5 ya, di Kendal ada 3 ya, udah 13, 14, 15 bahkan ya, dan masjidnya ada 4 ya, masjidnya ada 4 ya. Insya Allah ini bisa ya menjadi modal dasar kita untuk memajukan dan meningkatkan kehidupan beragama, yang tentunya ya implementasinya itu nanti kehidupan beragama ini bagaimana bisa menuntun kita kepada jalan yang benar. A yang A berikutnya adalah agraris.
yang tentunya ya kehidupan kita ditunjang oleh sektor pertanian, bahwa 70% ya Desa Teluk Jaya kehidupannya adalah dari bertani, dan sekian persen dari buruh tani, sekian persen lagi dari para pedagang ya. Nah itulah ya, bahwa kita bagaimana untuk meningkatkan sektor pertanian di desa kita. Dan yang ketiga itu arstiktik, artinya sebuah ajaran agama yang mesti kita laksanakan, yaitu keindahan, kebersihan, keindahan, kerapihan. Bagaimana kita menata Desa Teluk Jaya ya menjadi desa ya yang termaju di Kabupaten Karawang ini. Nah itulah penjelasan visi ya yang saya buat, mudah-mudahan bisa diingat oleh semua pihak, bahwa visi saya adalah 3 ya, 3. Teluk Jaya berinovasi, bergotong royong, agamis ya, agraris, arstiktik ya, dan aman. Aman di sini ya, aman di sini adalah salah satu program unggulan ya, program unggulan bahwa 3 itu Teluk Jaya ya, generasi muda aman. Kenapa? Karena ada salah satu tuntutan ya dari generasi muda, bahwa beliau-beliau ini ya yang terhormat, yang tercinta, ingin punya ya gelanggang olahraga. Itu nanti akan menjadi program unggulan, salah satu program unggulan. Kemudian ya misinya bagaimana? Nah misi ini adalah sebuah action ya, sebuah action ya, tindak lanjut daripada visi ya. Tentunya kita akan memaksimalkan program-program ya, program-program di Desa Teluk Jaya yang tadi sudah saya ungkapkan ya, sektor pertanian, sektor perdagangan ya. Tentunya juga ya di kita ada yang namanya wira swasta. Wira swasta itu pun akan menjadi program-program yang akan kita laksanakan nanti. Berikutnya bagaimana kita akan melaksanakan ya program itu ya. Tentunya tadi yang saya katakan bahwa kita adalah harus berinovasi, melakukan sebuah perubahan. Kenapa? Karena ada para pujangga mengatakan lakukanlah perubahan itu lebih awal. Ya, lakukanlah perubahan itu lebih awal karena kita itu bersaing dengan zaman. Kalau kita ketinggalan zaman, maka kita akan ketinggalan ya, akan digeleng oleh roda zaman. Oleh karena itu lakukanlah kita secara bersama-sama nanti ya perubahan itu lebih awal. Nah, disitulah yang kita katakan bahwa kita itu harus berinovasi. Pertaniannya lakukan perubahan karena ada kaitannya dengan saluran air, saluran irigasi ya. Tadi juga saya sambungkan bagaimana kita bergotong royong. Kalau secara bersama-sama kita bisa bekerja sama ya, mudah-mudahan semuanya ya yang saya mau ya, yang masyarakat Teluk Jaya suka. Yang masyarakat Teluk Jaya suka, insya Allah yang saya mau. Jadi enggak ada masalah. Kenapa? Karena hidup ini adalah masalah. Semuanya harus kita selesaikan. Dan yang ketiga tentunya misi yang ketiga ya, misi yang ketiga. Ada beberapa tuntutan ya, yang kami dengar aspirasi dari masyarakat yang sekarang udah seperti eceng gondok ya, seperti eceng gondok numpuk itu aspirasi, tidak ada satupun ya seolah-olah yang berjalan. Kenapa? Karena akses yang tidak dibuka ya. Bagaimana kita bisa mensejahterakan banyak masyarakat kalau aksesnya itu tidak dibuka, tidak terbuka secara struktur. Contoh berapa banyak para pedagang ya, pedagang sayuran yang setiap hari keliling. Mestinya itu dikelompokkan. Ya, dikelompokkan siapa ketuanya. Dibina oleh para aparat supaya kesejahteraannya meningkat. Terus ya, kita lihat juga di sektor pendidikan.
kita juga harus cupar, harus tahu berapa tahun ini yang keluar ya, yang keluar dari SMA, dari SMK dan yang lainnya yang butuh lapangan kerja. Jadi kita lakukan perubahan inovasi bagaimana kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan CSR supaya anak-anak kita itu masuk lapangan kerja ya, mudah, gampang. Nah juga tidak luput ya dari pembinaan para generasi muda yang ada secara lokal. Secara lokal di sini ada Karang Taruna, ada Irmanda juga saya lihat ya bertumbuh kembang ya. Padahal masjid itu ada Masjid Nurul Huda, As-Salafiyah, terus di Kerajaan, terus di Pegadungan itu ada masjid. Tentunya itu harus ditindaklanjuti, ditumbuh kembangkan supaya generasi muda yang agamis itu bisa menjadi bersatu padu. Dan yang ketiga ada program, salah satu program unggulan, sebuah amanah dari anak-anak muda yang ingin punya gelanggang olahraga, yaitu adalah GOR. GOR, insya Allah ya, kalau nanti kita sering kumpul, sering bertemu, ya sering sharing, tukar pendapat, punya visi yang sama, insya Allah duit di desa itu banyak. Ya, duit di desa itu banyak. Mumpung undang-undangnya, ya, mumpung anggaran itu lagi dikocor dari atas sampai ke bawah untuk kepentingan kesejahteraan. Ya. Visi dan misi ini adalah menjadi sebuah komitmen, ya. Komitmen diri saya. Sebab ada pesan dalam agama, apa yang kamu katakan laksanakan. Berlaku adil, ya. Dan berkasih sayang kepada sesama umat. Itulah ya. Mudah-mudahan ya masyarakat Desa Teluk Jaya dalam pencalonan ini ya, sabar tawakal ya. Sabar tawakal, jangan sampai terpecah belah hanya karena satu jabatan seorang kepala desa. Saya menghimbau akan hal itu ya, saya tetap mohon doa restu supaya saya sehat berkah ya, sehat berkah. Masyarakat pun ya sehat walafiat ya. Nah itulah ya, mudah-mudahan ya, apa yang saya ungkapkan ini secara sederhana ya, harap maklum ya, tapi ingat nanti pada hari Minggu tanggal 21 ya, bulan 3 2001 ya, bulannya 3, tahunnya 3 ya. Jangan lupa kepada nomor saya, nomor 3 tuh ya. Kurang lebihnya ya, salam sejahtera untuk seluruh masyarakat Desa Teluk Jaya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oleh karena itu izinkanlah saya untuk bekerja sesuai dengan apa yang saya telah dengar. Insya Allah atas izin Allah nanti akan saya wujudkan. Oleh karena itu jangan lupa mohon doa restu serta dukungannya untuk mencoblos nomor 3. 3 itu bilangan ganjil. Allah suka terhadap yang ganjil. Rakyat adalah raja. Kami siap mengabdi dan melayani masyarakat Desa Teluk Jaya. Jangan lupa pilih Ansor, coblos nomor 3. Gerakan perubahan. Formas Jaya TV Pilkades Teluk Jaya 2021, resmi, netral dan akurat. Kami kabarkan, masyarakat yang menentukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sekarang saya mencalonkan diri kembali
dengan adanya tujuan saya, pembangunan terutama, memang masih ada kekurangan-kekurangan dalam membangun. Satu. Yang kedua, karena pembangunan selama 12 tahun ini yang jelas dipakai oleh masyarakat, baik kendaraan muatan yang berat maupun yang ringan, sehingga terjadi banyak kerusakan-kerusakan kembali. Insya Allah ke depan di bidang pembangunan maupun infrastruktur kami akan perbaiki lebih baik dari hari ini. Yang kedua, tujuan kami pertanian. Di bidang pertanian, sekarang kami membuat saluran-saluran air. Dengan adanya saluran-saluran air, mudah-mudahan pertanian tersebut akan bertambah kualitas dan hasilnya. Karena dengan saluran-saluran air tersebut, dikala kita memupuk, kita bisa keringkan agar rata pemupukan. Di saat itu perairannya pun yang teratur. Mudah-mudahan dengan perairan yang teratur, dengan saluran-saluran air yang ada di pertanian, insya Allah pertanian kita hasilnya melipat ganda. Dan mudah-mudahan petani kita menjadi sejahtera untuk menambah penghasilan petani. Karena sekupnya Desa Teluk Jaya 90% adalah masyarakat petani. Dan yang ketiga, pendidikan. Alhamdulillah, pendidikan di Desa Teluk Jaya ini baik madrasah maupun SD sudah ada. Dan sekarang memang terkait pendidikan khususnya PAUD. Ya, PAUD ini di Desa Teluk Jaya dari berbagai dusun sudah ada. Bahkan satu dusun ada yang sampai 3. Dengan adanya usia dini ini, kita mendidik anak-anak kita ke depan untuk ke depan mereka belajar jenjangnya tidak artinya susah. Dengan adanya PAUD usia dini, mudah-mudahan dikala mereka melanjutkan sekolah, mereka sudah mempunyai bekal pengalaman bergaul. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan pendidikan yang ada di Desa Teluk Jaya ini kita tingkatkan juga, dan mudah-mudahan pendidikan ini lebih kita galakan, karena maju dan mundurnya pendidikan tersebut tergantung kita semua yang ada di desa kita khususnya. Dan yang keempat, artinya kesehatan. Alhamdulillah dengan adanya sekarang kita di Kecamatan Pakis Jaya sudah punya puskes kesehatan untuk wilayah Pakis Jaya. Dan mudah-mudahan ke depan dengan adanya puskes tersebut, saya akan meningkatkan dari kesehatan tersebut untuk membeli mobil ambulan untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai pas masyarakat sakit jadi hambatan. Mudah-mudahan dengan adanya mobil tersebut bisa membantu secepatnya demi kesehatan warga kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya berikan kesempatan ini untuk penyampaian, mudah-mudahan juga berdasarkan keinginan Bapak dan Ibu semua. Oleh karena itu, kesehatan ini adalah modal dasar yang paling utama untuk kita hidup. Dan yang kelima, kepemudaan. Sekup pemuda di Sedesa Teluk Jaya, khususnya memang kita buat forum Karang Taruna. Mudah-mudahan Karang Taruna ini sekupnya adalah umum bagi para remaja maupun tua. Sehingga baik di bidang program apapun, saya mengharapkan bantuan-bantuan dari para pemuda, masukan-masukan yang terbaik untuk Desa Teluk Jaya lebih maju dari tahun ini. Oleh karena itu, saya sekali lagi mengharapkan para pemuda di saat kami aktivitas dalam membangun, dalam mengadakan kegiatan apapun, ini pemuda-pemuda, saya mengharapkan motivasi dan masukannya untuk ke depan lebih maju dari hari ini untuk Teluk Jaya. Mudah-mudahan dengan adanya niat saya ini mencalonkan kembali semua apa keinginan masyarakat, berdasarkan keinginan masyarakat
apa yang masyarakat inginkan, insya Allah saya dapat menjalani dengan baik, dan apapun keinginan masyarakat saya bisa menjalani amanah. Amin ya rabbal alamin. Visi dan misi program kerja bakal calon kepala desa Teluk Jaya Bapak Lurah Nursan. Visi: disiplin, cerdas, santun, adil dan merata serta religius. Penjelasan: disiplin upaya peningkatan disiplin kerja dan semua perangkat desa dan disiplin dalam pelayanan masyarakat. 2. Cerdas, segera tanggap terhadap keadaan dan aspirasi masyarakat. Mendorong dan motivasi masyarakat pentingnya pendidikan sehingga dan menjadi pribadi yang berilmu. Tanggap dan tangguh dalam menghadapi setiap permasalahan. 3. Semua selalu menanamkan dan mewujudkan perilaku-perilaku santun dalam pribadi dan berilmu, tanggap, tangguh, dan menghadapi serta permasalahan. 3. Santun, selalu menanamkan dan mewujudkan perilaku-perilaku santun dalam komunikasi sebagai salah satu wujud pribadi yang luhur. 4. Adil dan merata, selaku kepala desa yang amanah tidak akan membeda-bedakan masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Kami akan terjun langsung melihat kondisi masyarakat dan seluruh wilayah desa Teluk Jaya. Pemerataan pembangunan fisik dan non-fisik sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial di seluruh masyarakat desa Teluk Jaya. 5. Religius, kami akan semaksimal mungkin mendorong kegiatan-kegiatan pengajian yang ada di masyarakat guna memperoleh keimanan masyarakat. Di masyarakat guna Pamong akan hadir dalam pengajian dan diselenggarakan. Misi: pemerataan pembangunan dengan usaha anjang, terjun langsung atau survei nyata setiap wilayah desa Teluk Jaya, menginventarisasi dan mencari solusi perbaikan, tentu saja berkomunikasi dengan masyarakat desa Teluk Jaya demi untuk masyarakat desa Teluk Jaya apa yang kita harapkan agar semua masyarakat tahu. Saya Nursan, calon kepala desa Teluk Jaya. Saya mengharapkan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua, adik-adikku semua, saya mengharapkan doa dan dukungannya. Coblos nomor 4. Lanjutkan. Mari semua dukung Lurah Nursan. Lanjutkan. Mari semua coblos nomor 4. Lanjutkan. Agar pembangunan semakin merata. Mari semua coblos nomor 4. Lanjutkan. Makan cilok sama ketupat. Colok nomor 4.